Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nuraini dengan NPM 2551418 dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi mengenai perubahan basis. Langsung saja ke penjelasan perubahan basis. Yang pertama yaitu definisi, dimana jika matrik E sama dengan Pi1, Pi2 sampai dengan Pn adalah basis untuk ruang vektor Pi1, maka setiap vektor yang terdapat di Pi dapat dinyatakan dalam bentuk Pi sama dengan C1 kali Pi1 ditambah C2 kali Pi2 ditambah titik-titik ditambah Cn kali Pn. Nah, selanjutnya jika E sama dengan Pi1, Pi2 sampai dengan Pn adalah basis untuk ruang vektor Pi yang berdimensi berhingga dan Pi sama dengan C1 kali Pi1 ditambah C2 kali Pi2 ditambah titik-titik ditambah C1 kali Pi1 adalah pernyataan untuk Pi dalam basis S. Maka skalar C1, C2 sampai dengan Cn dinamakan koordinat dari P relatif terhadap S dinyatakan dengan Pi S dan merupakan vektor ruang N yang didefinisikan oleh Pi basis S sama dengan C1, C2 sampai dengan Cn. Matrik koordinat Pi relatif terhadap S yang dinyatakan oleh matrik koordinat Pi relatif terhadap basis S, sedangkan matrik N kali 1 didefinisikan oleh matrik koordinat vektor Pi relatif terhadap basis S sama dengan matrik baris pertama C1, baris kedua C2 sampai dengan Cn. Jika terdapat dua buah basis, yaitu matrik B sama dengan A1,A2 dan matrik B aksen sama dengan B1, B2 pada ruang 2, maka matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis B sama dengan matrik koordinat vektor B1 relatif terhadap basis B kali matrik koordinat vektor B2 relatif terhadap basis B dikali matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis B aksen, atau matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis B aksen sama dengan matrik koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen dikali matrik koordinat vektor A2 relatif terhadap basis B aksen dikali matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis B. Dengan catatan yang pertama, matrik koordinat vektor B1 relatif terhadap basis B kali matrik koordinat vektor B2 relatif terhadap basis B disebut matrik transisi dan basis B aksen ke basis B. Dan yang kedua, matrik koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen kali matrik koordinat vektor A2 relatif terhadap basis B aksen disebut matrik transisi dari basis B ke basis B aksen. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui dua buah basis, yaitu basis S dan basis S aksen pada ruang 2, di mana basis S sama dengan 3,1, 1,-2 dan basis S aksen sama dengan 1,2, 1,-2 jika W anggota ruang 2 dan vektor W relatif terhadap basis S sama dengan matrik 1, 1. Tentukan matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen. Penyelesaian. Diketahui A1 sama dengan 3,1, A2 sama dengan 1,-1, B1 sama dengan 1,2, B2 sama dengan 1,-2. Dengan rumus
Matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen sama dengan matrik koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen dikali matrik koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen dikali matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis S. Nyatakan vektor A1 sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis S aksen. Misalkan A1 sama dengan K1 kali B1 ditambah K2 kali B2. 3,1 sama dengan K1 dikali 1,2 ditambah K2 kali 1, negatif 2. 3,1 sama dengan K1 ditambah K2, 2K1 ditambah negatif 2K2, sehingga didapat sistem persamaan linier 2 persamaan dan 2 variabel, yaitu baris pertama K1 ditambah K2 sama dengan 3, 2K1 min 2K2 sama dengan 1. Diselesaikan dengan operasi baris elementer dengan matrik lengkapnya, yaitu baris pertama 1, 1, 3, baris kedua 2, negatif 2, 1. Baris pertama tetap 1, 1, 3. Untuk menjadikan baris kedua kolom ke-1 menjadi 0, caranya baris kedua dikurangi 2 baris pertama, sehingga menghasilkan 0, negatif 4, negatif 5. Selanjutnya, untuk menjadikan baris pertama kolom kedua menjadi 0, caranya baris ke-1 dikurangi baris kedua baru, sehingga menghasilkan 1, 0, 7/4. Selanjutnya, untuk menjadikan baris kedua kolom kedua menjadi 1, itu caranya negatif 1/4 dikali baris kedua sama dengan 0, 1, 5/4. Maka didapat K1 sama dengan 7/4 dan K2 sama dengan 5/4, sehingga A1 sama dengan 7/4 kali B1 ditambah 5/4 kali B2. Maka matrik koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen adalah matrik koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen sama dengan matrik baris pertama yaitu 7/4 dan baris kedua yaitu 5/4. Selanjutnya, menyatakan vektor A2 sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis S aksen. Misal, A2 sama dengan K1 kali B1 ditambah K2 kali B2. 1, negatif 1 sama dengan K1 dikali 1,2 ditambah K2 kali 1 negatif 2. 1, negatif 1 sama dengan K1 ditambah K2, 2K1 ditambah negatif 2K2, sehingga didapat sistem persamaan linier 2 persamaan dan 2 variabel, yaitu baris pertama K1 ditambah K2 sama dengan 1, 2K1 ditambah negatif 2K2 sama dengan 1. Selanjutnya diselesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer, yaitu matrik lengkapnya baris pertama 1, 1, 1 dan baris kedua 2, negatif 2, 1. Selanjutnya baris pertama tetap 1, 1, 1. Untuk menjadikan baris kedua menjadi 0, caranya baris kedua dikurangi 2 baris pertama, sehingga menghasilkan 0, negatif 4, negatif 3. Untuk menjadikan baris ke-1 kolom kedua menjadi 0, caranya baris ke-1 dikurangi baris kedua baru, sehingga menghasilkan 1, 0, 3/4. Selanjutnya, untuk menjadikan baris kedua kolom kedua menjadi 1, yaitu caranya negatif 1/4 kali baris kedua, sehingga menghasilkan 0, 1, 3/4. Sehingga didapat K1 sama dengan 1/4 dan K2 sama dengan 3/4, sehingga A1 sama dengan 1/2 K1 ditambah 3/4 K2. Selanjutnya, matrik koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen. Matrik koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen sama dengan matrik 3/4 dan 3/4, sehingga matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen sama dengan matrik koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen dikali matrik koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen dikali matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis S sama dengan matrik 7 baris pertama
matrik 7/4, 1/4, dan baris kedua 5/4 dan 3/4 dikali 1/1 sama dengan 7/4 dikali 1 ditambah 1/4 dikali 1. Baris kedua 5/4 dikali 1 ditambah 3/4 kali 1. Sehingga menghasilkan matrik baris pertama 7/4 ditambah 1/4 dan baris kedua 5/4 ditambah 3/4 sama dengan matrik baris pertama 8/4 dan matrik baris kedua 8/4. Sehingga menghasilkan matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen yaitu 2, baris pertama 2 dan baris kedua 2. Jadi, matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen yaitu matrik koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen sama dengan matrik baris pertama 2 dan matrik baris kedua 2. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.